Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Desi Rahmawati, mengambil program studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. Kali ini mengambil mata kuliah Apresiasi Sastra offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pendekatan dalam puisi, yaitu pendekatan objektif dan juga pendekatan pragmatik. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari puisi, yaitu merupakan salah satu karya sastra di mana di dalamnya terdapat ungkapan atau perasaan penyair yang dituangkan dalam suatu bentuk tulisan dan bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusun lirik dan juga bait. Dalam puisi tersebut terdapat 4 pendekatan dalam puisi, yaitu yang pertama ada pendekatan ekspresif, di mana mengkaji atau menitikberatkan kajian pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Yang kedua ada pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, atau yang lainnya. Yang ketiga ada pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra ini sebagai imitasi atau realitas. Yang keempat adalah pendekatan objektif, di mana pendekatan ini berorientasi atau fokus dalam perhatian kepada puisi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan objektif terlebih dahulu. Yang pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memberikan perhatian atau menfokuskan penuh karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan objektif juga disebut sebagai unsur intrinsik dalam suatu karya sastra. Menurut Walek dan Warren tahun 1990, pendekatan objektif karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang otonom, maksudnya ialah berdiri sendiri, lepas dari dunia politik dan juga ekonomi, atau di luar dari unsur-unsur intrinsik sedangkan seperti latar belakang penulis, kondisi psikologi penulis, lingkup sosial budaya penulis itu bukanlah unsur-unsur yang dikaji dalam pendekatan ini. Jadi, secara sederhana, penerapan pendekatan objektif ini dalam suatu karya sastra ini dapat dijabarkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan unsur-unsur tersebut, yang kedua mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan yang lain, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan fungsi serta hubungan antar unsur. Nah, 3 langkah tersebut dapat diterapkan untuk menganalisis unsur yang mesti dikaji dalam pendekatan objektif. Nah, ada 2 unsur, yaitu unsur lahir dan juga unsur batin. Yang pertama ini unsur lahir. Ada rima, yaitu persamaan bunyi pada suatu puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Yang kedua ada kata konkret, yakni kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau suatu lambang. Lalu yang ketiga ada tipografi. Nah, peranan dalam tipografi ini adalah untuk menampilkan aspek artistik visual dan untuk menciptakan makna tertentu. Lalu yang keempat ada diksi, yakni pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Lalu selanjutnya ada citraan, di mana merupakan kesan yang dapat kita tangkap atau kita terima pada kalimat atau baris dalam puisi atau susunan kata yang ada. Yang selanjutnya adalah bunyi, yaitu sesuatu hal yang dibentuk oleh rima dan juga irama. Selanjutnya ada gaya bahasa, merupakan bentuk tulisan yang digunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan juga pikiran penyair. Dan yang terakhir adalah irama, di mana irama ini merupakan lagu kalimat yang digunakan penyair dalam mengapresiasikan puisinya yang berkenaan dengan pergantian tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, ada unsur batin pendekatan objektif. Ada 4. Yang pertama adalah tema, di mana tema merupakan media puisi atau bahasanya. Nah, tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka, puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Yang kedua ada rasa, di mana sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Selanjutnya yang keempat ada amanat,
yaitu maksud, himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Nah, saya mengambil contoh dalam puisi Khairil Anwar berjudul Penerimaan. Kita baca secara bersama-sama. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk, tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kembali, untukku sendiri. Tapi, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah, kita akan menganalisis puisi yang berjudul Penerimaan yang diciptakan oleh Khairil Anwar. Nah, ada unsur lahir yaitu yang pertama ada tipografi. Nah, puisi ini memiliki 6 bait dengan pola 2-1-2-1. Pada bait pertama, ketiga, dan kelima terdapat 2 larik. Sedangkan bait kedua, keempat, dan juga keenam terdapat 1 larik. Lalu setiap awal larik puisinya menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Lalu yang kedua ada diksi. Nah, dalam puisi tersebut itu menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga maknanya dengan mudah dipahami. Yang ketiga ada citraan, yaitu ada citraan penglihatan sehingga hal-hal yang terlihat seolah-olah dapat dilihat secara langsung. Seperti kau bukan yang dulu lagi. Dan larik jangan tunduk. Lalu ada lari ketiga, dengan cermin aku enggan berbagi. Kita bisa melihat kau, yaitu orang yang dituju. Lalu jangan tunduk, kita bisa melihat orang yang menundukkan kepala. Lalu dengan cermin aku enggan berbagi, ada kata cermin, di mana merupakan citra penglihatan. Yaitu selanjutnya ada irama, yaitu dalam puisi tersebut terdapat penekanan dan kesejajaran vokal A pada larik kalau kau mau kuterima, kau kembali. Nah, yang membuat keindahan irama dalam pembacaannya tersebut. Lalu ada bunyi, yaitu di puisi ini memiliki bunyi euphony, yakni bunyi yang dipakai untuk menghadirkan suasana keriangan, semangat, karena ada tanda petik dalam satu puisi, dalam satu larik, adanya kegembiraan dan juga keberanian. Selanjutnya ada rima. Dalam puisi tersebut memiliki rima yang tetap karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf I dari awal hingga akhir. Lalu ada gaya bahasa, ada 2, yaitu yang pertama ada majas perumpamaan atau badan kata. Pada larik, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sudah terbagi. Lalu yang kedua ada majas personifikasi, yaitu pada larik, untukku sendiri tepi, sedang dengan cermin aku enggan terbagi. Lalu ada kata konkret di mana ada kata seperti kembang sari sudah terbagi. Artinya wanita yang sudah kehilangan keperawanannya. Lalu ada lari kedua, sedang dengan cermin aku berbagi. Artinya si aku ini tidak ingin wanitanya menduakan bahkan dengan bayangannya sekalipun. Selanjutnya analisis puisi berdasarkan unsur batin, yaitu ada 4. Yang pertama ada tema. Temanya adalah percintaan, yakni seorang lelaki yang masih memberikan harapan kekasihnya untuk kembali meskipun sang kekasih sudah bersama dengan orang lain. Ini tergambar dari bait pertama dan juga kedua tadi. Yang kedua ada rasa. Nah, dalam puisi ini dirasakan itu rasa semangat, pengharapan kepada sedikit kecemasan. Adanya pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Yang ketiga ada nada. Dalam puisi tersebut adanya penuangan perasaan harap-harap cemas dan juga ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Yang terakhir adalah amanat. Agar perempuan yang dimaksud si aku mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas pilihan yang akan diambil perempuan tersebut. Memiliki pesan untuk jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Selanjutnya adalah pendekatan mimetik, merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan.
Hal ini diperkuat oleh pendapat Najib, yakni pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang prosa fiksi sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan bahan yang diangkat dari semesta. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin kehidupan. Jadi secara umum, mimetik ini dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Nah, kita mengambil contoh puisi dari Khairil Anwar kembali dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil. Kita baca bersama-sama. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang. Menyinggung muram, desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekali selama jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Pada bait pertama ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan juga perahu yang tidak bertaut. Nah, benda itu mengungkapkan perasaan sedih dan juga sepi. Selanjutnya, pada bait kedua, ini perhatian penyair berfokus pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan itu. Nah, di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelapa elang yang menyinggung muram atau membuat hati penyair lebih muram. Dan juga ada lirik hari-hari seakan lagi berenang atau kegemingan telah musnah. Nah, suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu pun musnah. Sebab ada lirik, kini tanah, air tidur hilang ombak atau kehilangan. Lalu bait ketiga, ini penyair lebih mempusatkan pada dirinya atau dan juga bukan kepada pantai dan juga benda-benda sekelilingnya itu. Nah, dia ini merasa sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan atau tidak ada lagi yang memberikan hiburan dalam kesendiriannya itu. Nah, dalam kesendirian tersebut itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan penuh harapan. Namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair menapai ujung jalan itu, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair ini merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya, sebab dalam kesendirian dan keduakaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh menghabiskan bisa terdekap. Jadi betapa mendalam rasa sedihnya itu ternyata dari pantai keempat, seduh sedannya tangisannya itu dapat dirasakan. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pendekatan objektif dan pendekatan mimetik. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.